Perang di Selo Kepyak. Kisah tewasnya perwira kompeni Kapten Van der Pol. Pasca perjanjian Giyanti, hanya Pangeran Mangkunagara yang masih melakukan perlawanan kepada kompeni. Pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono sedang sibuk membangun kota Yogyakarta, sehingga untuk beberapa saat mengabaikan tugas yang dibebankan oleh kompeni, yakni memerangi Pangeran Mangkunagara. Kompeni mengingatkan Sultan agar segera menyelesaikan tugasnya. Sultan kemudian memberangkatkan pasukannya. Kali ini Sultan tidak ikut berperang. Pasukan Yogyakarta berangkat di bawah pimpinan Patih Adipati Danurejo didampingi Ronggo Prawirodirjo. Adapun dari pihak kompeni, perwira yang ditunjuk adalah Kapten Van der Pol. Pada saat itu, pasukan Pangeran Mangkunagara berada di pesisir. Pasukan Yogyakarta pun mengejar dengan di-backup pasukan Surakarta. Pangeran Mangkunagara terus membawa pasukannya menghindar karena tak ingin menghadapi lawan secara frontal. Pada saat itu Patih Danurejo menderita sakit sehingga menghambat laju pasukan Yogyakarta. Van der Pol lalu membagi pasukannya menjadi dua bagian. Satu bagian terus bergerak mengejar pasukan Mangkunagaran. Satu bagian menjaga Patih Danurejo di belakang. Dalam pengejaran, Van der Pol dan Ronggo Prawirodirjo bertemu dengan pasukan Surakarta yang dipimpin perwira kompeni Mayor Istimolor. Van der Pol mengajak Mayor Istimolor untuk segera menggempur pasukan Mangkunagaran yang saat itu berada di Selo Kepyak. Namun Istimolor ogah-ogahan dengan alasan tugas memerangi musuh adalah pekerjaan Sultan Yogyakarta. Van der Pol kecewa dan minta dukungan kepada Ronggo Prawirodirjo agar memperkuat pendapatnya. Tapi Ronggo memilih menunggu Danurejo sembuh baru menyerang musuh. Jawaban Ronggo membuat Van der Pol marah. Ronggo diledek sebagai pengecut. Ronggo tersinggung dan berkata, "Belanda keparat, engkau minta pendapatku, dan itulah pendapatku. Andai engkau mengajakku, tentu jawabannya lain. Kami orang Kesultanan tidak pernah takut perang. Ayo maju sekarang, kalau memang kau ingin maju." Van der Pol yang congkak dan membanggakan diri sebagai cucu Admiral Bridgman, pahlawan perang Surabaya, seketika panas hati. Genderang perang segera ditabuh dan Van der Pol maju membawa pasukan Dragonder. Ronggo Prawirodirjo tak mau kalah, segera membawa pasukannya menyusul. Van der Pol sampai duluan di Selo Kepyak dan langsung menggempur pasukan Mangkunagaran. Pada saat itu pasukan Mangkunagaran sedang istirahat sehingga terpencar-pencar. Van der Pol langsung menyergap pasukan Kudonowarso dengan ganas. Kudonowarso kewalahan dan berlari ke arah pasukan Pangeran Mangkunagara yang berada agak masuk ke hutan. Van der Pol terus merangsek maju tanpa peduli siasat. Hatinya panas, tak sabar mencari Pangeran Mangkunagara. Pada saat itu Pangeran Mangkunagara yang sedang istirahat terkejut oleh datangnya Van der Pol dan pasukan Dragondernya. Namun situasi medan yang banyak pepohonan membuat para Dragonder kesulitan bergerak. Dalam hutan, serdadu Dragonder kesulitan bergerak. Dengan leluasa, pasukan Mangkunagaran membantai satu persatu para serdadu Dragonder. Van der Pol terus mengamuk. Akhirnya setelah dikeroyok para mantri Mangkunagaran, Van der Pol tewas. Sejumlah 70 serdadu Dragonder juga tewas. Hanya Letnan Beiman yang selamat karena memilih bersembunyi dan mundur. Adapun Ronggo Prawirodirjo kesulitan membantu karena dihadang pasukan lain. Ketika akhirnya sampai di tempat Van der Pol, semua sudah terlambat. Ronggo mendapati Van der Pol dan 70 serdadunya telah tewas. Ikuti terus cerita selengkapnya di BK Almari Channel.